Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada tingkat 2 Section A yang telah memimpin ibadah chapel kita pada hari ini. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan mengikuti seminar dengan judul The Right Care of 1% Area. Dengan pembicara kita pada hari ini yaitu Mem Lea Andi Cynthia. Baik sebelumnya, apa Mem Lea bisa mendengarkan suara saya yang ada di studio? Oke, boleh? Saya boleh mendengar? Oke, terima kasih Mem. Baik teman-teman, sekali lagi kita akan mendengarkan seminar dengan judul The Right Care of 1% Area. Kepada Mem Lea Andi Cynthia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat pagi menjelang siang buat kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya mendapatkan kesempatan untuk dapat bertemu dengan seluruh mahasiswa keperawatan Universitas Kelabat dalam program Chapel pada pagi hari ini. Saya akan memulai presentasi saya. Saya izin untuk share, saya punya presentasi. Apakah sudah bisa dilihat slide saya? Bisa, Mem. Okay. Jika rekan-rekan semua mahasiswa melihat judul dari pembahasan saya, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Atau apa yang teman-teman sudah pikirkan? Oh, Mem Lea akan membahas tentang ini. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang the right care of 1%. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah integumen, teman-teman sudah bisa mendebak arah pembahasan saya. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang belum mengambil, mungkin teman-teman akan berpikir, apa 1% area itu? Sebelumnya saya akan mengulangi sedikit tentang the rule of nine. The rule of nine. The rule of nine ini adalah biasanya akan dipelajari pada kelas integumen. Kalau kita lihat di sini, ini jumlahnya semua adalah 9%. Ya, pada luka bakar itu akan mendapatkan nilai tertinggi adalah 9%. Dan untuk 1%, jika teman-teman melihat, 1% ini hanya bagian genitalia. Dengan kata lain, 1% itu adalah area genitalia. Dan pembahasan saya pada pagi hari ini, saya akan membahas the right care of 1% area, dengan kata lain, bagaimana kita merawat area genitalia kita dengan benar. Mengapa penting bagi wanita dan laki-laki menjaga area 1% kita? Sama pentingnya kita menjaga wajah kita, sama pentingnya kita menjaga rambut kita ataupun organ yang lainnya. Walaupun dia 1%, tetapi jika dia menghadapi atau dia terkena suatu penyakit, itu akan berdampak untuk kesehatan yang lainnya. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang mengapa penting menjaga 1% area, khususnya pada wanita. Apa yang akan terjadi jika area 1% pada wanita mengalami masalah? Masalah yang pertama yang akan mungkin adalah permasalahan kesehatan reproduksi, kesuburan, keputihan, dan ISK, atau infeksi saluran kemih. Dari data yang didapat dari WHO tahun 2020, sekitar 25-50% wanita di seluruh dunia pernah mengalami infeksi vagina. Infeksi vagina. Jika seorang wanita mengalami infeksi vagina, dia akan mempunyai tanda dan gejala cairan yang begitu banyak, gatal, dan berbau. Dan infeksi vagina ini bisa menjadi komplikasi menjadi kanker serviks. Menurut data yang sama dari WHO, sekitar 80% wanita usia reproduktif terkena kanker serviks. Itu merupakan permasalahan yang paling buruk yang mungkin terjadi jika kita tidak menjaga area 1% kita.
sebagai seorang wanita. Data yang sama dari WHO mengatakan bahwa 90% wanita pernah mengalami keputihan. 90% wanita pernah mengalami keputihan. Dengan kata lain, hampir seluruh wanita di dunia pernah mengalami keputihan. Jika keputihan terjadi dan tidak ditangani, itu akan mengakibatkan penyakit infeksi saluran, akan mengakibatkan infeksi radang panggul. Infeksi radang panggul itu akan mengakibatkan infeksi pada serviks, infeksi pada uterus, dan infeksi pada tuba, dan infeksi pada ovari. Jika wanita mengalami infeksi radang panggul, itu akan berefek kepada kesuburan seorang wanita. Dengan kata lain, wanita tersebut akan kesulitan untuk mempunyai anak. Dan masalah yang mungkin lagi terjadi itu akan berakibat ke organ yang lainnya, yaitu akan mengalami infeksi saluran kemih. Jika kita sebagai seorang wanita tidak menjaga 1% area kita, bukan hanya organ reproduksi kita saja yang bermasalah, tetapi akan mengalami infeksi saluran kemih. Lalu, oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga area 1% kewanitaan kita. Lalu, bagaimana? How do I clean my vagina? Bagaimana cara saya membersihkan vagina saya? Saya rasa semua teman-teman wanita di sini melakukan perawatan, tetapi apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau ternyata salah? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membersihkan area 1% kita. Di sini ada ilustrasi menggunakan pepaya, membersihkan area 1% wanita atau vagina itu dari depan ke belakang, ke arah anus. Dan jangan lupa, sebelum kita melakukannya, kita harus mencuci tangan. Dan sebelum dan sesudah melakukannya, kita pun harus cuci tangan. Arah dari depan ke arah anus, bukan dari anus ke arah depan, karena nanti akan membawa bakteri dari anus. Pada saat kita membersihkan, kita menggunakan apa? Kita menggunakan air yang bersih. Air yang bersih. Sangat tidak disarankan seorang wanita menggunakan sabun pembersih vagina atau sabun-sabun yang berbau harum. Karena kimia dari sabun-sabun yang digunakan itu akan mengurangi jumlah bakteri dalam vagina wanita, yaitu lactobacilli. Lactobacilli itu penting digunakan atau diproduksi di area 1% wanita untuk menjaga keasaman dari area 1%. Jika kita sering menggunakan pembersih vagina, maka suhu atau keadaan dalam vagina wanita akan menjadi basah. Jika vagina menjadi basah, itu kuman akan banyak suka berkumpul di situ dan wanita akan mengalami keputihan, gatal, ataupun yang lainnya. Jadi gunakanlah air bersih. Setelah kita menggunakan air bersih, setelah kita mencucinya, bagaimana dengan cara melapnya? Dianjurkan menggunakan handuk yang khusus. Handuk khusus untuk area genital. Bukan handuk yang digunakan bersamaan untuk handuk mandi. Handuk yang khusus digunakan. Dan tidak dianjurkan menggunakan tisu. Tidak dianjurkan menggunakan tisu. Karena tisu ini mudah rapuh. Partikel-partikelnya mudah terlepas dan tertempel di area genitalia. Jika dia bergabung, jika partikel tisu ini bergabung dengan lendir yang ada di dalam vagina, itu akan mengakibatkan infeksi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Penggunaan underwear. Penggunaan underwear. Underwear seperti apa yang disarankan kita gunakan sebagai seorang wanita? Yaitu underwear yang mudah menyerap keringat atau berbahan katun. Berbahan katun yang menyerap keringat. Karena organ kewanitaan kita lembab, basah, tertutup, berlipat-lipat, oleh sebab itu perlu bahan yang baik. Sangat tidak dianjurkan menggunakan bahan-bahan dari bahan satin, nylon, atau brokat, karena ini tidak menyerap keringat.
Selanjutnya, underwear. Celana dalam yang kita gunakan minimal harus diganti 2-3 kali dalam sehari. Atau jika kita sudah merasa basah atau lembab, ada baiknya kita mengganti. Ada baiknya kita mengganti dengan yang kering. Lalu pada saat kita mencuci underwear, kita mencuci dengan merendamnya dengan menggunakan air sabun, membilasnya dengan benar, dan dijemur dengan terkena sinar matahari. Di sini dikatakan bahwa underwear yang bersih itu dapat menyimpan atau berisi 10.000 bakteri yang hidup. Itu celana dalam yang bersih. Bagaimana dengan celana dalam yang kotor? Ada berapa banyak bakteri yang mungkin bisa hidup di underwear yang kita gunakan. Oleh sebab itu penting kita menjaga dan memilih underwear yang tepat dan perawatan yang tepat. Selanjutnya, apakah boleh menggunakan panty liner sebagai seorang wanita? Panty liner bisa digunakan, tetapi tidak bisa seumur hidup kita sebagai seorang wanita kita menggunakan panty liner. Kalau kita menggunakan panty liner, kita harus mengganti setidaknya 4 jam setelah penggunaan kita 4 jam. Tidak bisa digunakan dalam waktu 8 jam ataupun 12 jam. Karena panty liner ini akan menyebabkan bakteri berkumpul di situ dan akan menyebabkan gangguan pada alat genitalia kita. Ada baiknya tidak menggunakan panty liner agar area 1% wanita bisa mendapatkan sirkulasi dari udara luar. Lalu, karena wanita mendapatkan menstruasi, bagaimana cara perawatan kita pada saat menstruasi? Pada saat menstruasi, pilihlah pembalut yang aman, pembalut yang baik, bukan yang mahal, pembalut yang tidak mengandung pewarna, tidak mengandung pewangi, sama seperti panty liner. Pada saat kita memilih panty liner, pilihlah panty liner yang tidak menggunakan pewarna dan tidak menggunakan pewangi. Dan pada saat kita menstruasi, gantilah itu pembalut selama 4 jam. Juga penggunaan 4 jam kita menggantinya. Atau jika kita melihat sudah banyak darah yang ada di situ, kita langsung menggantinya. Dan jangan lupa, sebelum kita membersihkan pada saat menstruasi, kita harus mencuci tangan sebelum maupun sesudah. Yang terakhir, untuk wanita, apa yang kita harus makan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita? Ada beberapa makanan yang disarankan untuk wanita makan, yaitu contohnya adalah ubi, apel, alpukat, kedelai, dan sayuran hijau. Ubi dikatakan memperkuat otot dinding rahim dan memperkuat otot dinding vagina. Apel berguna untuk melancarkan aliran darah vagina dan untuk menjaga kesehatan vagina. Alpukat untuk mengatasi vagina kering. Kedelai bagus untuk peningkatan hormon estrogen yang dimiliki oleh wanita. Dan yang terakhir, makanan sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau ini berguna untuk kesehatan vagina, mengobati vagina kering dengan meningkatkan hormon estrogen. Dari penjelasan saya yang tadi, itu adalah hal yang benar yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita untuk menjaga area genitalia. Lalu, bagaimana dengan laki-laki? Apakah hanya harus perempuan yang menjaga area 1%, sedangkan laki-laki tidak? Sama seperti wanita. Laki-laki 1% areanya berada di bagian paling bawah, selalu tertutup dan lembab. Oleh sebab itu, laki-laki penting juga untuk menjaga organ reproduksinya, atau organ 1%-nya, atau genitalianya. Apa yang bisa terjadi kalau seorang laki-laki tidak menjaga area 1%-nya? Itu akan berefek ke keguguran, penyakit HPV atau kutil kelamin, kanker penis, ataupun infeksi saluran kemih. Menurut data yang didapat dari Samyadi 2020, 299 jiwa laki-laki menderita kanker penis.
yang diakibatkan salah satunya karena lalainya perawatan genitalia. HPV, menurut data yang didapat, 3,5% hingga 46,4% pada pria mengalami HPV ataupun kutil kelamin akibat perawatan yang tidak benar. Kesuburan, penyakit-penyakit yang bisa dialami oleh laki-laki itu akan berefek kesuburan dari seorang laki-laki, atau dengan kata lain, laki-laki akan susah untuk mendapatkan keturunan. Penyakit yang lainnya sama seperti wanita, akan berefek kepada infeksi saluran kemih. Lalu, bagaimana laki-laki merawat area genitalianya? Apakah sama dengan wanita? Yang pertama, untuk laki-laki, bersihkanlah area foreskin. Area foreskin ini adalah area di puncak dari laki-laki. Itu harus dibersihkan untuk mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Untuk laki-laki yang tidak disirkumsisi atau tidak disunat, pada saat membersihkannya harus dibuka kulitnya dan dibersihkan dengan benar, agar tidak terjadi penumpukan dan mengalami fimosis atau penempelan dan akhirnya mengakibatkan inflamasi. Selanjutnya, mandi 2 kali sehari. Dengan mandi 2 kali sehari, dengan secara tidak langsung, laki-laki juga akan membersihkan area 1%-nya. Lalu, bersihkan area 1%. Bersihkan 1% area pada laki-laki setelah laki-laki buang air besar maupun air kecil. Dan jangan lupa, pada saat membersihkannya, cuci tangan sebelum dan sesudah. Selanjutnya, sirkumsisi. Bagaimana seorang laki-laki dianjurkan untuk sirkumsisi atau disunat? Oke, dianjurkan laki-laki untuk disunat. Menurut data yang didapat, laki-laki yang terkena kanker penis diakibatkan oleh keadaan yang belum disunat, yang mengakibatkan terjadinya pengumpulan smegma di depan kulup dari penis laki-laki, yang berakibat terjadilah kanker penis. Oleh sebab itu, laki-laki sangat disarankan untuk dilakukan sirkumsisi atau sunat. Jika memang tidak disunat, bersihkanlah secara benar area penis dari laki-laki. Sama dengan wanita, laki-laki pun dianjurkan untuk rutin mengganti underwear, mencucinya dengan benar, menjemurnya di bawah sinar matahari, agar bakteri-bakteri yang ada bisa terbunuh oleh sinar matahari. Selanjutnya, untuk laki-laki, hindari pakaian celana yang terlalu ketat, celana dalam yang terlalu ketat atau celana yang ketat. Karena pada saat laki-laki menggunakan celana yang ketat, ini akan mengakibatkan tertekannya area skrotum pada laki-laki. Kita tahu bersama, skrotum itu adalah rumah dari testis, di mana hormon testosteron diproduksi. Dan rumah skrotum rumah testis ini harus berada dalam keadaan yang dingin, atau derajatnya 34,5 derajat Celcius. Jika dia berada pada suhu yang panas, akan mengakibatkan gangguan pada produksi sperma dari seorang laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki sangat tidak dianjurkan menggunakan celana dalam yang ketat. Biarkan area skrotum mendapatkan udara sehingga dia tidak dalam keadaan yang panas. Pada laki-laki, periksalah skrotum sendiri secara teratur setiap bulannya untuk melihat apakah ada nyeri, apakah ada bengkak, apakah ada kemerahan. Oleh sebab itu, laki-laki periksalah skrotum Anda setiap bulan sekali. Dan jika ada masalah, segera pergi ke dokter untuk diperiksa. Untuk laki-laki, hindarilah merokok. Karena rokok akan merusak atau akan mengurangi jumlah sperma. Akan merusak sperma dan akan mempengaruhi gerakan dari sperma.
Begitu juga dengan minum-minuman keras. Didapati bahwa laki-laki yang suka mengkonsumsi alkohol akan menyebabkan impotensi dan akan berpengaruh terhadap kualitas spermanya. Dan yang terakhir, pada laki-laki, makanlah makanan yang bergizi, seperti apel, bayam, alpukat. Contohnya bayam. Bayam ini sangat penting untuk meningkatkan testosteron pada laki-laki. Alpukat penting untuk meningkatkan sirkulasi dinding pembuluh darah di penis dan untuk membuat kualitas sperma menjadi lebih baik. Dan sayuran-sayuran hijau untuk meningkatkan kualitas dari produksi sperma. Untuk laki-laki dan perempuan, ada satu anjuran yang dianjurkan bagi laki-laki dan wanita yang berpasangan, yaitu no sex before marriage. Salah satu perawatan 1% area dari laki-laki dan wanita, salah satunya adalah tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Jika Anda sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, ada kemungkinan Anda akan berganti-ganti pasangan pada saat melakukan hubungan seksual. Pada saat melakukan hubungan seksual dan berganti-ganti pasangan, itu akan berakibat kepada penyakit menular seksual. Ada kutipan yang saya dapat, "It's a beautiful blessing to stay pure until marriage." Ya, berkat yang sangat indah jika kita mempertahankan kesucian kita sampai kita menikah. Dan akhirnya pada remaja kalian, Anda, kita semua, laki-laki dan perempuan, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini, bukan nanti setelah kita atau Anda menikah, tetapi sejak dini. Early mungkin kita merawat area 1% kita. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat dibeli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Jika kita merawat area 1% kita mulai saat ini dengan benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik pada saat waktu berikutnya. Akhir kata, inilah hasil presentasi saya, dan besar harapan saya, materi ini dapat kita gunakan buat diri sendiri, buat ayah kita, buat ibu kita, buat kakak adik kita, agar kita dapat memberikan kesehatan reproduksi kepada mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.